Sahabat Kompas.com, kasus infeksi COVID-19 harian di Indonesia meningkat dalam beberapa hari terakhir. Terlebih, penyebaran varian Omikron yang makin bertambah. Jika pada akhir 2021 kasus terkonfirmasi harian masih berada di bawah 200, kini kasus infeksi harian yang terkonfirmasi sudah ada di angka 500-an, meskipun lajunya fluktuatif. Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menyebut, kenaikan kasus infeksi harian banyak dipicu oleh kasus pelaku perjalanan luar negeri, seperti pekerja migran Indonesia yang kembali, mahasiswa, pelajar, ASN, masyarakat umum, hingga WNA. Untuk mencegah meluasnya COVID-19 khususnya varian Omikron, kini pemerintah mulai menyiapkan program vaksinasi booster atau dosis ketiga untuk masyarakat umum. Rencananya, penyuntikan dosis ketiga ini akan dilaksanakan pada 12 Januari 2022. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksinasi booster ini akan menyasar 21 juta penduduk dengan kelompok usia di atas 18 tahun yang telah divaksin dosis kedua minimal 6 bulan. Saya akan update mengenai program vaksinasi booster sudah diputuskan oleh Bapak Presiden akan jalan tanggal 12 Januari. Ini diberikan ke golongan dewasa di atas 18 tahun sesuai dengan rekomendasi WHO dan akan diberikan ke kabupaten kota yang sudah memenuhi kriteria 70% suntik pertama dan 60% untuk suntik kedua. Jadi sampai sekarang ada 244 kabupaten kota yang sudah memenuhi kriteria tersebut. Saat ini, BPOM telah menerbitkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization untuk 5 jenis vaksin COVID-19 sebagai vaksin booster. Kelima vaksin itu adalah CoronaVac, PT Bio Farma, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Zivivax. Untuk tarif vaksinasi booster, pemerintah memperkirakan berada di kisaran Rp200.000 sampai Rp600.000. Pemerintah bakal menggratiskan vaksin booster untuk lansia hingga masyarakat kurang mampu. Masyarakat sipil untuk akses keadilan kesehatan meminta pemerintah untuk mengkaji rencana pemberian vaksin dosis ketiga untuk masyarakat umum. Anggota koalisi Firdaus Ferdiansyah beralasan, hingga kini cakupan vaksinasi dosis 1 dan 2 belum optimal untuk kelompok masyarakat rentan, terutama warga lanjut usia. Koalisi mencatat, hingga Kamis 6 Januari 2022, cakupan vaksinasi dosis kedua di Indonesia masih relatif rendah, yaitu 55,58%. Ia juga menilai, rencana pemerintah menyalurkan vaksin booster malah memicu ketimpangan capaian vaksinasi di daerah. Sebab, hingga 7 Januari 2022, setidaknya ada 290 kabupaten dan kota yang cakupan vaksinasi dosis penuhnya masih kurang dari 60%. Selain itu, berdasarkan survei indikator politik Indonesia, ada sebanyak 54,8% responden tak setuju dengan program vaksinasi COVID-19 dosis ketiga. Namun, Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi tak merinci alasan responden tidak setuju pada program vaksinasi booster. Kemudian vaksin ketiga, booster, 54,8% tidak setuju, 41% setuju. Jadi bahkan dikasih booster pun masyarakat lebih banyak yang tidak setuju ketimbang yang setuju. Juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menanggapi, pemberian vaksin COVID-19 dosis ketiga atau vaksin booster sifatnya pilihan bagi masyarakat. Ia menjelaskan, keputusan ini diambil lantaran WHO belum menganjurkan pemberian vaksin booster karena banyaknya warga dunia yang belum mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua. Kemenkes juga menyebut pemberian vaksin booster ini relatif aman. Sebab, dari hasil uji klinis vaksinasi dosis ketiga, tidak ditemukan adanya kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIP bergejala berat terhadap peserta.